siang Pak, perkenalkan nama saya Haidar Kurniawan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal dan integumen ya Pak. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan di sini mungkin 10 sampai 20 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Saya bersedia. Tadi saat Bapak berjalan saya sudah melihat posisi badan Bapak, posisi tubuh Bapak, jalannya Bapak. Bapak nggak ada bungkuk, nggak ada kayak kemaju kayak gitu. Sekarang izin ya Pak, saya memeriksa bagian bahu Bapak ya. Bahu Bapak simetris, ini nih Pak, memeriksa bagian belakang Bapak, bagian kepala juga simetris ya Pak. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Nah, di tonus otot ini ada 5 skala. Skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, skala 5, dan skala kosong. Dikatakan skala 5 apabila pasien mampu melawan pergerakan lengan kita. Coba Kak, tangannya Kak. Nah, ini disebut skala 5. Dikatakan skala 4 apabila pasien bisa mengangkat tangannya tetapi tidak bisa melawan pergerakan tangan kita. Coba Pak, angkat tangannya Pak. Nah, ini dikatakan skala 4. Dikatakan skala 3 apabila pasien mampu mengangkat tangannya tetapi tidak kuat menahannya langsung jatuh. Coba Pak, angkat tangannya. Nah, ini dikatakan skala 3. Nah, dikatakan skala 2 apabila pasien tidak mampu mengangkat tangannya tapi hanya sedikit mampu tapi tidak sepenuhnya mampu mengangkat tangannya. Coba Pak. Nah, seperti itu adalah skala 2. Dan skala 1 adalah pasien diminta untuk melakukan interaksi tetapi pasien tidak mampu melakukannya tetapi masih mencoba untuk melakukan pergerakan tersebut. Coba Pak. Ini skala 1. Dan dikatakan skala 0 apabila pasien tidak lagi melakukan instruksi apa-apa dan tidak melakukan pergerakan apapun. Coba Pak. Nah, ini disebut skala 0. 2, 3. Nah, sekarang kita akan melakukan antrofi otot dengan cara melakukan fleksi terutama di bagian tubuh kita dulu. Setelah itu baru mengaplikasikannya kepada pasien dengan cara seperti ini. Terus melakukannya dengan tubuh kita sendiri. Rasakan pergerakan ototnya. Setelah itu kita akan melakukan aplikasi kepada Bapak. Izin Pak, coba tangannya Pak. Coba itu Pak. Nah, apabila kita merasakan hal yang sama, kontraksi otot yang sama dengan kita, berarti pasien tidak mengalami kelainan atau disebut normal. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pinnas ya Pak. Pinnas dilakukan dengan cara meletakkan jari di bagian nadi, terus melakukan perkusi 3 kali. 1, 2, 3. Apakah Bapak merasakan kram Pak atau kesemutan? Tidak. Nah, apabila pasien tidak merasakan kram atau kesemutan, berarti pasien tidak mengalami kelainan. Tetapi apabila pasien mengalami kram atau kesemutan saat diperkusi, berarti pasien mengalami tinnitus positif. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan panel. Bapak ikuti instruksi saya ya. Lakukan tangannya seperti ini. Nah, cek panel. Oh, salah. Oh, iya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji panas ya Pak. Bapak ikuti instruksi saya Pak. Untuk tangan seperti ini. Nah, tahan 60 menit ya Pak. 60 menit. Salah cok, 60 detik aja dulu. Nah, tuh, 2, 3. Sekarang kita akan melakukan uji panas ya Pak. Bapak ikuti instruksi saya. Lakukan tangan Bapak seperti ini. Nah, dan tahan 60 detik ya Pak. Uji ini dilakukan selama 60 detik. Apabila pasien mengalami kram atau kesemutan, berarti ada kelainan yang harus dicurigai pada pasien. Tetapi apabila tidak ada kram atau kesemutan, berarti pasien normal. Bagaimana Pak? Apakah kram atau kesemutan Pak? Tidak. Baik Pak, boleh diturunkan tangannya. Berarti Bapak normal ya Pak. Izin Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada siku Bapak. Iya Pak. Nah, pemeriksaan pada siku, jempol diletakkan di bagian atas dan yang lainnya meraba. Kita meraba apakah ada betelan atau ada kelainan di bagian siku pasien. Baik Pak, bagian siku Bapak normal. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dari bagian leher sampai ke bagian bawah abdomen ya Pak. Nah, di bagian pemeriksaan ini kita
akan lakukan dengan cara meletakkan 2 jari di bagian bahu, 2 jari di bagian vena cava jugularis, satu lagi dan ibu jari di bagian tulang spinal. Rasakan apakah ada benjolan atau tidak di bagian leher pasien. Setelah itu lakukan palpasi hingga ke bawah di bagian abdomen. Nah, setelah sampai di bagian abdomen, suruh pasien narik nafas untuk melakukan pengecekan adakah pembengkakan atau tidak. Izin Pak, coba tarik nafasnya Pak. Tahan. Buang. Nah, dan kita harus mengecek adakah benjolan atau tidak. Di sini pasien saya alhamdulillah tidak ada benjolan, berarti pasien saya normal. Dan sekarang kita meriksa bagian punggung pasien. Apakah ada penyakit kelainan seperti kifosis, lordosis ataupun sikliosis. Dan juga saya mendapatkan pasien yang tidak ada penyakit kelainan tersebut. Dan pasien ini normal, tidak ada kesenjangan antara bahu, tidak ada kebungkukan ataupun bagian lainnya. Baik Pak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki ya Pak. Di sini saya akan pertama melakukan pemeriksaan refleks lutut Bapak. Pemeriksaan refleks lutut dengan cara mengetuk bagian lutut pasien menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu. Baik Pak, coba disilakan kakinya Pak, biar lebih mudah. Bisa dilihat refleks pasien. Apabila refleks pasien seperti itu berarti pasien normal. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lutut Bapak dengan cara palpasi ya Pak. Palpasi dengan jari kita, rasakan adakah benjolan bagian lututnya atau tidak. Jika tidak ada berarti normal. Apabila ada benjolan pada bagian lutut pasien berarti ada kelainan yang dicurigai. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesenjangan terhadap alat gerak pasien. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari pengukuran bagian pinggang sampai ke bagian ujung kaki. 91 bagian kanan. Terusin Pak. Bagian kirinya juga 91. Setelah itu kita melakukan pengukuran dari bagian pusar. Izin ya Pak. Ke bagian pusar, ke bagian ujung kaki. 96 bagian kanan dan juga 96 bagian kiri. Berarti gerak pasien normal.